Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Suwaton. Nah, di sini saya akan mengangkat kasus studi kasus dari artikel yang saya buat tentang pengaruh riba dalam finansial teknologi. Nah, sebelumnya saya telah mewawancarai teman saya dan saya telah memvc-nya, namun ada kesalahan dalam video tersebut di mana suara tidak muncul. Nah, di sini saya akan kembali mewawancarai beliau, seorang teman saya yang berada di kampus IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nah, kasusnya adalah di mana kan dalam finansial teknologi ini ada yang berbasis peer-to-peer lending, di mana peer-to-peer lending ini menyediakan pinjaman online bagi para peminjam. Nah, biasanya dalam kasus tersebut di samping mudahnya dalam meminjam juga ada terkait unsur riba. Nah, saya ingin bertanya kepada teman saya, pertama Kang Satria. Halo Kang Satria. Pertanyaan pertama adalah, benar gak sih apa yang ada di media tentang berita bahwa mahasiswa IPB banyak terjerat kasus pinjol? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah, dari kalangan mana saja sih para mahasiswa terjerat kasus pinjol? Apakah karena dijebak atau apa? Nah, dan pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa sih para mahasiswa di sana terjerat kasus pinjol? Apa alasan mereka gitu? Dan yang terakhir, ada gak sih tips dari Kang Satria nih supaya para mahasiswa terhindar dari pinjol? Oke, pertanyaan pertama yang mungkin tentang kebenaran berita tersebut. Emang iya sih, emang bener kok bahwa sebagian mahasiswa tuh ada yang terjerat pinjol. Dan ini juga sempat gempar ya di media sosial, dan bahkan kalau gak salah tuh rektor sendiri pun langsung turun tangan untuk terhadap masalah ini. Terus selanjutnya, untuk mereka apakah dijebak oleh senior atau enggak atau bagaimananya, jujur saya kurang tahu. Saya pun gak ada kenalan yang langsung gitu yang terjerat pinjol, jadi saya gak tahu sih kondisi yang sebenarnya tuh gimana gitu. Terus yang ketiga, apa alasan mahasiswa terjerat kasus tersebut? Nah, untuk alasan kenapa mahasiswa itu terjerat si pinjol ini tuh sebenarnya emang gak tahu sih kebenarannya, cuman ada isu dimana bahwa si mahasiswa ini tuh melakukan pinjol itu terpaksa karena suatu event, dimana event tuh kekurangan dana dan emang butuh dana yang secepatnya gitu, dan itu juga dananya tuh gak sedikit, sehingga mahasiswa tuh mencari alternatif, dan di situ ada pinjol gitu sebagai solusi mungkin bagi mereka pada saat itu. Oke, yang selanjutnya, ada nggak tips yang di era serba muda ini khususnya pinjol supaya untuk tips tuh terhindar dari pinjol tuh tentunya kalian harus punya uangnya biar gak ada biar gak minjem. Nah, gimana cara dapetin uangnya? Sebenarnya ada berbagai cara. Mahasiswa itu kayak part time, banyak kok mahasiswa yang part time, mungkin bisa dilakukan part time sehingga terjerat pinjaman-pinjaman, apalagi pinjaman online. Terus juga mungkin kalau nggak mau part time bisa ikut beberapa beasiswa, dimana biasanya beasiswa itu kan dapat uang tunjangan gitu per bulannya kalau nggak salah, atau mungkin per beberapa bulan. Terus kalau misal emang butuh banget uang dan perlu peminjaman, sebisa mungkin peminjamannya tuh emang yang jelas gitu. Kalau sebisa mungkin tuh jangan online sih, bisa ke salah satunya dengan cara minjam ke orang terdekat gitu, ke orang yang terpercaya, sehingga ya kejadian yang tidak diinginkan itu bisa terhindar gitu sih.